Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ikutin saya zikirnya. Bismillahilladzi la yadurru Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ulangi dua kali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ulangi lagi dua kali lagi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali lagi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca doanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ulangi sekali lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman. Dua kali lagi. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana innaka subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, mudah-mudahan ibu kita di kampung halaman sehat walafiat, ayah kita di kampung halaman sehat walafiat, abangmu, adikmu sehat walafiat, ustadz-ustadz kita, pengurusnya, yayasan, ustadz-ustadz kita di masjid ini, di pesantren ini, Allah luaskan rizki mereka semua. Allah berikan mereka anak yang soleh dan solehah, keluarga mereka sakinah, mawaddah, warahmah, dan pesantren ini terus berkembang insya Allah. Baik, sekarang ini kita akan berbicara standar kebaikan dunia akhirat adalah dengan ilmu. Apa judulnya? Standar kebaikan dunia akhiratmu. Jangan lupa tulis mu di situ. Adalah dengan ilmu. Judulnya dulu. Dengan ilmu. Oke. Judul kita ini dia. Standar kebaikan dunia akhirat dengan ilmu. Nah, sekarang saya tanya. Kira-kira di kepalamu ini apa yang kamu inginkan? Putra dulu. Kalau putra rata-rata cita-citanya mau jadi apa? Ada mau jadi dokter? Ada? Oh, mau jadi dokter. Apa? Dokter kandungan? Dokter bedah? Oh, luar. Itu serius kamu? Oh, siapa namanya? Zain? Ah? Azril. Dari mana Azril? Bogor. Jadi kamu mau jadi dokter bedah?
Oh, luar biasa. Yang mau jadi polisi? Siapa yang mau jadi polisi? Enggak ada yang mau jadi polisi. Satpam. Security. Yang mau jadi ustadz? Enggak mau dia ini apa Puang Syahrul jadi ustadz, kan enggak mau jadi ustadz, bokek semua katanya. Yang mau jadi pengusaha? Oh banyak. Oh ya nggak apa-apa, pengusaha buat gerobak pisang goreng kayak martabak kan pengusaha juga kan. Tapi cabangnya ada 500 gitu. Yang mau jadi petani, tapi petani profesional. Dia punya petani, sawahnya ada 200 hektar. Yang mau jadi nelayan? Apalagi ini cita-citamu? Baik. Yang putri, yang mau jadi ustazah? Oke. Yang mau jadi polisi? Polwan. Yang mau ada? Yang mau jadi tentara? Ada. Yang mau jadi dokter? Kamu mau jadi dokter? Dokter apa? Hah? Apa? Nggak tahu. Mau jadi dokter nggak tahu, dokter gigi. Kamu yang sana, kamu jadi apa? Ini nih, kamu tadi mau jadi dokter kan? Ah, dokter apa? Dokter bidan. Lucu-lucu ya santriwatinya ya, mau jadi dokter bidan. Lihat apa perbedaan bidan sama dokter? Ada. Kamu jadi apa? Saya mau jadi ustadz dukun. Jadi apa dokter bidan? Ada orang dokter bidan. Nah, pertanyaannya, setiap orang punya cita-cita gak? Kamu mau citanya jadi apa? Hah? Jadi ustadz? Oke. Belakangnya mau jadi apa? Pengusaha, bagus. Ya, apa kayak pengusaha tokek, apa kayak gitu. Ya, gini. Saya kalau umpamanya fokus jam-jam segini, seperti saya ngajar orang tua, pasti kamu tidur. Karena materi saya itu banyak untuk orang tua. Tiba-tiba saya dikasih pelajaran ingin ngajar anak-anak kayak kamu ini. Ini kalau saya ngajar itu pasti kamu tidur. Maka harus ada tanya jawab di sini. Apalagi jam-jam rawan begini kan, belum sarapan lagi. Tenang aja, sarapan udah selesai, panitia udah selesai. Yang jelas kalian, tugas kalian selama di sini belajar saja. Masalah makan sudah ada yang atur. Oke? Siap belajar? Ya. Nah, sekarang saya tanya, setiap orang itu kan punya harapan kan, keinginan. Tapi ada orang yang selalu begini, saya nggak mau berkeinginan, saya nggak punya harapan. Kenapa? Semakin banyak keinginan seseorang, semakin banyak harapan seseorang, dia akan semakin depresi, dia akan semakin susah. Ngapain membebani hidup dengan keinginan? Ada nggak orang berpikir begitu? Boleh berpikir begitu? Hah? Artinya hidup ini nggak ada di atas dunia ini yang orang yang nggak punya resiko. Kalian banyak tidur ada resikonya nggak? Banyak tidur ada resiko? Ada? Banyak makan ada resiko? Banyak ngobrol ada resiko? Diam aja ada resiko? Apa? Apa sekarang di atas dunia ini yang nggak ada resikonya? Apa coba? Hah? Sholat ada resiko, puasa ada resikonya. Sekarang kalian mau resikonya positif atau negatif? Hah? Nah sekarang kalau tanya, orang belajar capek enggak? Berarti resiko belajar capek. Orang pengangguran, pengangguran tahu? Capek enggak? Nah sekarang saya tanya, kamu mau menganggur dalam kondisi capek menganggur atau capek belajar? Yang putri dulu, kamu mau capek menganggur apa capek belajar? Capek belajar. Kalau capek belajar, endingnya nanti ngapain? Sukses. Kalau capek menganggur, ending akhirnya apa? Bokek. Iya gak? Susah gitu kan?
Nah, artinya hidup ini pilihan. Gak ada orang yang gak punya resiko. Jomblo, gak punya bini, ada resiko? Nikah, ada resiko? Gak punya anak, ada resiko? Punya anak, ada resiko? Apa di atas dunia ini gak punya resiko? Maka saya bilang tadi, semua ada resiko. Dan ambillah resiko yang positif, resiko yang baik. Nah, resiko yang baik ini apa tujuannya? Resiko yang baik ini, kalau umpamanya tadi nganggur ada resikonya capek, kalau belajar juga capek. Tapi ambillah pada saat itu resiko yang belajar. Kenapa? Resiko capek dalam belajar hasilnya kesuksesan. Resiko orang menganggur capek, akhirnya kegagalan. Nah, oke, jelas ya. Nah, karena kalian di atas dunia ini punya keinginan cita-cita, kira-kira kalau tadi mau jadi dokter bidan katanya, ada versi baru, nggak apa-apa, kita buat aja, ini kan dunia kan. Saya mau jadi apa? Saya mau jadi dokter polwan, atau mau jadi dokter dukun beranak atau apa ya, terserah kita aja. Ini cuma dunia, nggak usah serius-serius amat, ya. Nah, setiap kamu mau jadi dokter tadi. Tapi saya berharap begini, kalian maunya ada jadi dokter apa tadi, dokter bidan tadi itu bagus. SPOG namanya, SPOG. Kenapa? Karena saya lihat, saya itu kan anak saya itu 7. Anak saya 7 itu saya perhatikan dokter-dokter yang mau menangani istri saya itu rata-rata laki-laki, tapi saya nggak mau. Kenapa dokter lu? Ini kan dokter yang ngurusin masalah spare part kamu perempuan. Spare part kamu itu di-ondel itu di apa, acak-acak dan sebagainya. Tapi yang acak-acak itu siapa? Laki-laki. Dan SPOG itu seharusnya tanya sama dokter. Ada dokter perempuan, Bu, ibu kan yang nangani perempuan kalau lagi sesar atau lagi dari melahirkan dan sebagainya. Kenapa kok banyak itu dokter-dokter itu kok lebih banyak yang ngurusin spare part perempuan kayak begini, yang sensitif begini, kenapa harus laki-laki? Iya Pak, soalnya perempuan itu lemah kalau lihat darah katanya. Oh, di situ gagalnya. Iya, dan memang termasuk SPOG ini termasuk yang memang teori dan latihannya sangat berat. Sehingga perempuan-perempuan itu karena sudah terbiasa, tapi kalau gigi kan enggak gitu kan. Ya kan? Kalau umpama hal yang lain, tapi kalau umpamanya udah identik, kalau umpamanya dia mengurus orang yang lagi lahiran dan sebagainya, itu identik biasanya darah, dan itu banyak yang enggak kuat katanya. Terus makanya yang banyak sekarang dokter yang ngurusin seperti itu adalah laki-laki. Maka kamu tadi ya udah pas kamu itu dokter bidan. Ya. Susah, kamu mau. Walaupun katanya terpaksa, apa terpaksa? Enggak ada terpaksa. Cari kamu bidan aja sana. Cari yang perempuan. Kalau dibilang ini terpaksa harus profesional, apa profesional? Nggak ada profesional itu. Kalau memang bisa selamat, carikan itu dokter yang perempuan laki-laki, yang entah gimana dia yang megang apa semuanya, orang-orang perempuan. Ini kan nggak aib ya kan? Tapi harus profesional. Tapi kalau bisa ini cari yang perempuan. Maka sudah benar kamu dokter bidan tadi udah pas. Mudah-mudahan berhasil kamu ya. Nah, ketika kamu mau jadi dokter bidan tadi, berarti kamu harus belajar enggak? Harus belajar. Ya, apapun cita-cita kalian, yang tadi mau jadi ustadz, yang tadi mau jadi pengusaha. Saya tanya kamu sama pengusaha, mana tadi yang pengusaha tadi? Pengusaha apa tadi? Tokek apa? Kalian jangan sepele pengusaha. Sekarang itu ada orang pengusaha pisang goreng jadi wapres. Itu baru pengusaha pisang goreng dia. Pisang goreng bukan ya? Apa namanya? Martabak. Yang wapres kita sekarang pengusaha martabak. Oh, kamu sepele kamu orang pengusaha martabak. Pengusaha martabak aja bisa jadi wapres. Atau kamu jadi pengusaha, punya pengusaha mebel. Sepele kamu. Pengusaha mebel udah bisa jadi presiden, ya enggak? Makanya. Jadi kalau kamu saya tanya, mau jadi pengusaha, Ustadz Fadli kasih tahu, siapa mau jadi pengusaha? Saya, kata kamu kan. Kemudian Ustadz Fadli bilang gini, oke, saya kasih kamu 100 juta untuk modal awal. Jelas? Saya kasih kamu 100 juta untuk modal awal,
Kamu buat gerobak kamu carilah 10 juta. Oke? Kamu buat usaha apa? Kalau kamu nggak punya ilmunya, dikasih 100 juta, kamu pelangak-pelongok buat pisang goreng. Mama di rumah buat pisang goreng yang lebih enak. Iya nggak? Mana enak? Pisang goreng di luar apa pisang goreng masakan makmu? Telepon maknya, pesan pisang goreng. Buat Ustaz Kamal, kan? Nah, artinya kalau kamu pada jadi pengusaha, kamu mau jadi tadi dokter bidan atau mau jadi apapun itu, dikasih kamu 100 juta, kamu akan pelangak-pelongok. 100 juta ini mau kamu apain? Mau kamu apain? 100 juta. Nggak ngerti kan? Bagaimana? Kenapa? Kamu mau buat usaha pertanian atau berternak atau mau berkebun? Mau ternak ayam, mau ternak bebek, atau mau ternak kambing, atau mau ternak gajah? Kamu nggak punya ilmu, mungkin nggak? Berarti kan kamu harus belajar dulu nggak? Oh, ini saya mau buat, oke lah, hal yang kecil aja Ustaz. Saya mau buat martabak rasa americano. Kamu buat martabak, ya kan? Nah, ketika kamu buat martabak, gerobaknya 10 juta. Modal 5 juta, kamu belilah pada saat itu, beli loyangnya, beli ininya dan sebagainya. Kemudian sisanya itu kamu kontrak buat ruko. Ya kan? Selanjutnya kamu bertahan selama di situ. Kira-kira 100 juta, kalau kamu nggak ngerti ilmunya bagaimana buat martabak, ya, 100 juta dikasih Ustaz Fahli, kamu disuruh bertani atau berternak ayam tadi, dikasih sama kamu 100 juta tadi itu manfaat nggak? Berpikir kamu, manfaat nggak? Hah? Apa yang kamu lakukan 100 juta? Jalan-jalan kamu, ya kan? Ke Alfamart kamu, atau kemana? Ke ke Malaysia dia berangkat ke Istiqlal, dia jalan ke mall, dia beli apa dan sebagainya. Kenapa? Karena dia 100 juta bagi orang nggak punya ilmu itu musibah. Kenapa? Ya 2 hari habis. Tapi orang yang berilmu 100 juta dibuat modal, berarti butuh ilmu nggak? Nah, kamu juga bingung, dikasih 100 juta, saya mau buat apa Pak? Saya nggak ngerti, mau jualan ini, mau buat ini, nggak ngerti. Ya kan? Kamu mau usaha apa? Mau buat apa? Biasanya perempuan buat apa biasanya? Kalau mau jualan apa umpamanya? Kalau dikasih 100 juta sama kamu, sekarang ini dikasih 100 juta, dikasih modal, kamu buat apa? Kue apa? Godok-godok. Kue apa? Bolu umpamanya kan? Kamu sekecil apapun mau buat godok-godok atau mau buat bolu atau mau buat pancake atau nasi durian, artinya tetap ada ilmunya enggak? Ada ilmunya? Ya. Jadi di atas dunia ini enggak ada urusan dunia yang semacam ini. Bagaimana buat kue, bagaimana berjualan, bagaimana bertani, bagaimana berternak, bagaimana kamu mau buat usaha dan sebagainya. Semuanya ada ilmu. Itu urusan untuk bagaimana kamu ngejar cita-citamu. Sekarang resiko orang dalam menuntut ilmu apa? Terus apa lagi? Bosan. Setiap orang semacam itu. Makanya apa? Malam yaghdul ta'allumi sa'atan tajarru'an dzul jahli tulah hayatihi. Orang yang nggak pernah merasakan capek dalam belajar, maka rasakan kebodohan tulah hayatihi sepanjang hidupnya. Kamu mau? Coba sekarang kita lihat. Maka waman fatahu waqta sababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kalau sudah di waktu muda kamu sekarang ini hilang kamu untuk belajar, lebih banyak kamu main game. Yang jalan itu bukan otaknya tapi jempolnya. Lebih banyak pada saat itu di HP-mu. Ya. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Orang yang di waktu mudanya, ya, di waktu muda semacam ini, kamu muda gini, gak mau belajar, gak mau capek, gak pernah menghadapi risiko jenuh, lelah, maka fakabir alaihi arba'an wafatihi. Maka takbir 4 kali. Apa itu? Takbir 4 kali apa namanya? Kata Imam Syafi'i, ini kan pesan Imam Syafi'i. Kalau kalian sekarang ini gak mau capek, menahan rindu ke kampung halaman, lelah, ngantuk dan sebagainya, capek karena dalam menuntut ilmu, maka fakabir alaihi arba'an wafati. Apa itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa itu? Allahu Akbar. Sholat jenazah. Maka sholat jenazah, sholatkan dia sholat jenazah. Artinya apa? Kamu dianggap mati.
Nah, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Harga diri seorang pemuda, kata Imam Syafi'i, wallahi, demi Allah, itu adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Harga diri usia kalian ini, itu wallahi, kata Imam Syafi'i, itu harga diri kalian itu adalah bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Kalau kalian enggak punya ilmu dan ketakwaan, maka niscaya kalian enggak punya nilai. Berarti orang enggak punya nilai sama enggak seperti hewan? Orang yang enggak punya nilai sama enggak seperti hewan? Orang yang nggak punya ilmu sama nggak seperti hewan? Mau seperti hewan? Jadi orang hidup di atas dunia ini, dia nggak tahu di atas dunia ini mau ngapain. Kenapa? Nggak mau dia ngambil resiko. Kalau kalian seperti usia kalian ini, kalian pulang ke rumah. Ketika kalian pulang ke rumah, pasti kalian main HP. Ketika main HP, lihat YouTube, lihat apa lagi? TikTok, tik, apa lagi? IG, lihat apa lagi? WA. Artinya buang-buang waktu enggak? Buang-buang waktu. Kalian gak usah terlalu banyak megang HP ini, gak usah terlalu banyak kalian itu apa? Flexing, menunjukkan diri gue. Saya pintar, saya cerdas, saya jalan sadar. Gak perlu orang tahu dengan kondisimu. Kenapa? Karena kondisimu saat sekarang ini bukan harus diekspos, dilihat orang lain. Ke saat sekarang ini usiamu adalah ngapain? Sekarang kalian ini daging ngerem. Kalian sekarang ini lagi bermetamorfosis seperti kupu-kupu. Sebelum dia terbang indah tinggi, bebas dengan warna yang indahnya. Tapi sebelum itu dia bermetamorfosis dulu jadi kepompong. Jadi kalian ini sekarang jadi apa? Kepompong. Kupu-kupu kepompong itu ketika kupu-kupu jadi kepompong, mati nggak dia? Hah? Enggak, dia hidup enggak? Tapi kemana dia? Terbang kemana-mana? Nggak kemana-mana kan, tetap di situ nggak. Tapi dengan waktu tertentu nanti kepompong itu berubah kan, keluar nggak kupu-kupu yang indah? Warnanya indah nggak? Kepakan sayapnya sempurna nggak? Nah, sehingga dia bisa terbang bebas. Kalian sekarang ini nggak usah terlalu banyak update status, brother. Ini gue lagi di mana. Kamu ngapain cari muka di hadapan manusia? Apa manfaatnya? Mau dilihat orang lain? Ngapain kita lihat orang lain? Ada manfaat mereka. Oke, saya transfer ya uang dan sebagainya. Nggak perlu orang lain tahu dengan kondisimu. Cukup sekarang kamu upgrade kualitas keilmuanmu. Fokus kamu belajar apa yang kamu inginkan. Kamu belajar Al-Quran, fokus dengan Al-Quran. Karena nggak ada di atas dunia yang lebih mulia daripada Al-Quran. Maka standar kebaikan seseorang itu adalah apa? Ketika dia belajar Al-Quran. Kenapa standar orang itu adalah kebaikan? Dia belajar Al-Quran atau belajar agama? Karena kalau sudah belajar Al-Quran, belajar agama, maka dia sudah akan juga belajar bagaimana menjadi pengusaha, bagaimana menjadi dokter bidan tadi. Sudah masuk. Bukan begitu dokter bidan. Jadi di atas dunia ini apa? Apapun itu tidak ada lepas dari resiko. Apalagi pesannya? Kata Ali bin Abi Thalib, la tanalul ilma illa, tidak orang itu susah mendapatkan ilmu terkecuali berapa? Illa 6 hal. Apa satunya? Zakaun. Apa itu zakaun? Kecerdasan. Wa hirsun. Apa itu hirsun? Semangat. Wastibarun atau wastabir. Apa itu? Kesabaran. Apa lagi? Bulghatun. Ekonomi atau uang. Ini dalam hal ini, dalam menuntut ilmu itu nggak bisa lepas kalian dari dalam menangnya. Apalagi kemudian, wa irsyadu ustad, di bawah pengawasan ustad. Berarti apa namanya? Kalau di bawah pengawasan ustad,
Nah kalian ini kan di bawah pengawasan Ustaz nggak? Dikontrol terus kan nggak kalian? Di asrama kalian dibimbing nggak? Di kelas dibimbing nggak? Watuluz zaman, waktu yang panjang. Coba kita ulangi lagi. 6 hal ini dalam kalian belajar tadi, mau jadi pengusaha, mau jadi polisi tadi, mau jadi tentara, atau mau jadi ustadz, atau mau jadi kiai, apapun harapan kamu. Kenapa? Karena setiap orang itu punya perbedaan masing-masing. Tidak bisa sama. Harus semua jadi ustadz. Nggak semua harus jadi ustadz kalian. Karena harus sudah jadi ada pengusaha juga. Karena jadi ustadz semua, jadi imam semua, siapa yang bangun masjid ini? Karena harus jadi pengusaha. Apa dengan pengusaha itu? Kalian bangun masjid. Kemudian kamu lagi jadi dokter. Dengan hasil dokter itu kamu beli sajadah dan sebagainya. Saya ulangi lagi. Jadi hal yang harus kalian persiapkan nanti ke depan, selanjutnya, mulai saat ini sampai nanti kalian selesai S3, kalian yang harus kalian itu adalah kecerdasan. Apa itu EQ-nya? Makanya EQ ini, akal ini jangan dihancurkan. Dengan apa? Segala sesuatu yang mengganggu akal hukumnya haram. Khamar haram nggak? Minuman haram nggak? Karena ini mengganggu akal. Maka akal dalam Islam ini tinggi. Sesuatu hal yang nggak berakal hukumnya beda nggak? Anak-anak wajib puasa nggak? Orang gila? Kalau dia nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, berdosa nggak orang gila? Karena nggak ada akalnya. Kenapa? Karena dalam Islam itu akal itu harus dijaga. Kenapa? Karena akalmu itu harus dijaga dan harus cerdas. Kenapa? Karena sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Maka akal ini dia nggak boleh liberal. Ya, akal itu nggak boleh dia lebih berkuasa. Ada orang sekarang ini segala sesuatu hal yang bertentangan dengan akal dia akan tinggalkan, walaupun dengan Al-Quran. Bukan. Al-Quran itu akal ini dia harus dijaga dan dia harus cerdas. Kenapa? Karena dia akan membahas Al-Quran yang lebih mulia. Dia dipandu oleh wahyu, baru akalmu akan cerdas. Nah, akal ini kedudukannya ya sangat tinggi. Umpamanya begini. Hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Sama enggak orang bodoh dengan orang pintar? Kamu lihat, oke kita lihat gini. Kalau kamu di kampung halaman, itu biasanya ada ustadz nggak? Udah tua. Sering didatangi orang nggak? Orang sering minta nasihat nggak sama dia? Orang sering minta doa nggak sama mereka? Sama ustadz-ustadz di kampung halaman? Kenapa semacam itu? Yang ini udah pensiun, dia pakar ekonomi. Sudah, yang ini pakar hukum. Tapi di situ ada ustadz kampung. Yang pendidikan formalnya nggak selesai S3, tapi dia pendidikannya, dia di majelis dia, di pesantren dia belajar. Ini sama-sama usianya 70 umpamanya, sama-sama tua. Siapa tadi? Tadi pakar hukum, pakar ekonomi, satu ustadz. Kira-kira kalau di kampung halaman, orang lebih banyak datang kemana? Yang usia-usia sama 70. Orang biasanya lebih datang kemana? Ke pakar ekonomi, pakar hukum, atau ke yang ustadz ini? Kenapa dia lebih derajatnya lebih tinggi? Karena terinstal di dalam hati dan pikirannya adalah ilmu Al-Quran. Makanya ustadz itu nggak ada istilah pensiun. Kalau kamu jago apapun itu, mau jago pakar ini, ada suatu saat kamu harus pensiun. Kenapa nggak dipakai lagi kamu? Tapi namanya dalam Islam tidak ada pembedaan antara ilmu hukum dengan ilmu ekonomi dengan ilmu agama, semua sama. Kalau kamu fokus pada saat itu hukum saja, ekonomi saja, dokter saja, tidak ada Al-Quran, maka capek kamu di akhir hayatmu. Kenapa? Kamu hanya mengejar dunia saja, dan derajatmu akan berbeda. Sama seperti di sini, di depan saya di sini. Di depan saya ini umpamanya ada jus, ada gelas. Satu gelas yang berisi air putih, gelas yang berisi kopi, gelas yang berisi jus. Jus beda-beda juga kan harganya kan, jus tomat, jus jambu, jus mangga, jus alpukat, ya kan? Kira-kira mana yang lebih mahal yang saya sebut tadi itu?
Yang biasanya sering kalian beli, yang mana yang mahal? Sama gelasnya. Jus apa? Alpukat. Alpukat biasanya lebih mahal nggak? Mangga lebih mahal nggak daripada alpukat jeruk? Jus jeruk? Lebih mahal? Lebih mahal. Kenapa? Karena pada saat itu gelasnya sama. Kenapa harganya berbeda? Karena isinya. Kamu akan jadi manusia standar saja, fisikmu sama saja seperti orang lain. Pergi pagi pulang sore, nggak tahu bergentayangan mau kemana dan sebagainya. Kenapa? Yang membedakannya adalah apa yang terinstal di dalam hati dan pikiranmu. Ilmu apa yang kamu dapatkan, itu yang menyebabkan levelmu mahal. Itu. Kalau cuma casing, artis-artis itu banyak yang ganteng nggak? Hah? Artis-artis banyak yang ganteng nggak? Banyak yang cantik nggak? Kawin cerai, narkoba, entah apa-apa lagi dan sebagainya. Artinya kenapa? Karena yang dicari di situ adalah apa? Bagaimana dia bisa lucu, bagaimana dia bisa berpenampilan cantik, ganteng, itu sah-sah saja. Tapi yang penting itu adalah apa? Ilmu yang ada di hati dan kepala itu yang mengangkat derajatnya. Jelas? Bahkan menjadi pelawak butuh ilmu juga nggak? Nah, kalian sekarang ini apa? Kenapa tadi gelas tadi itu sama saja, tapi ketika sudah diisi dengan benda-benda tertentu, dengan alpukat, dengan dan sebagainya, kenapa pada saat itu harganya berbeda? Karena isinya. Nah, kamu sekarang tidak ada sesuatu hal yang lebih mahal, lebih istimewa. Kapan? Ketika terinstal di kepala dan hatimu itu adalah Al-Quran. Maka levelmu akan tinggi dan sangat tinggi sekali. Kalau enggak, kita sama seperti yang lain. Banyak enggak orang yang lebih ganteng dari kita? Banyak enggak? Banyak enggak yang lebih ganteng dari kamu? Yang lebih cantik dari kamu banyak enggak? Yang posturnya lebih bagus banyak enggak? Yang bodinya lebih bagus banyak enggak? Di mana letak perbedaannya? Makanya Allah sebut, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tidak sama. Dari segi fisik oke, dia lebih ganteng, lebih cantik. Yang satu kayak Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kan sahabat Nabi, kate dia. Kayak Ucok Baba, lari-lari gitu. Jadi kalau sahabat itu lagi duduk, Ucok Baba itu kalau dia Ucok Baba. Kalau sahabat Nabi itu duduk, itu Abdullah bin Mas'ud itu sama itu seperti sahabat yang lagi duduk karena dia kate. Tiba-tiba dia nak manjat pohon gitu kan. Ketika dia manjat pohon, semua sahabat yang lain tertawa. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tertawa? Iya Rasulullah, kami melihat itu betisnya Abdullah bin Mas'ud itu. Karena Abdullah bin Mas'ud itu pahanya kecil, betisnya kecil. Kami lihat, karena dia kecil, pendek. Kami lihat itu ya Rasulullah, itu betisnya itu kecil banget, lucu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallahi, betis Abdullah bin Mas'ud itu jauh lebih berat daripada gunung Uhud yang ada di belakang kalian semua. Gemetar langsung para sahabat. Hah? Apa yang membedakan Abdullah bin Mas'ud itu yang semeter kotor? Hah? Ini kan sahabat yang mulia. Tapi dari segi fisik memang begitu adanya. Ya, saya menjelaskan Abdullah bin Mas'ud ini bukan maksud apa-apa, tapi saya mau menjelaskan dari segi fisik dia kecil, tapi kenapa dia begitu mulianya? Sehingga pada saat itu apa? Dia menjadi rujukan para sahabat tentang ilmu pengetahuan, tentang hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena keilmuan. Kamu lebih bose, kamu bisa lebih cantik dari saya, kamu lebih ganteng dari saya, kamu lebih gagah dari saya, tapi dari segi keilmuan, insya Allah saya harus lebih baik. Tapi bukan harus ria, sombong. Jelas? Kalian paham nggak? Saya membuat contoh-contoh tadi, paham nggak? Hah? Makanya kalian ditarik kemari, direfresh ulang, didatangkan di sini syekhnya langsung dari Afrika, datang kemari, belajar kalian. Kalian nggak usah ke Afrika, beli tiket, paspor, ngurus dan sebagainya. Didatangkan kemari, fokus kalian belajar. Kenapa? Karena yang membedakan itu kalau ilmu apapun silakan masuk kamu. Belajar bertani, berternak, berkebun apa semuanya. Karena setiap orang itu apa? Kullu ya'malu ala syakilati. Orang itu punya skillnya masing-masing. Tapi apapun itu, ya tetap bukan ketika kalian belajar Al-Quran. Oh enggak Pak, saya kan lebih fokus ini kan bertani. Sudah bertani saja. Saya fokus berternak saja. Enggak ada urusan kamu mau suka mau pelajaran apa dan sebagainya. Tetap Al-Quran itu mau enggak mau, siap enggak siap, bakat enggak berbakat, Al-Quran harus diinstal dalam hatimu. Enggak ada urusan. Oh, baru dari situ nanti kamu bangun.
Kamu nanti mau jadi apa? Camat, mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi dokter bidan. Tetap basic utamanya adalah Al-Quran. Dari situ kalian bangun. Makanya kalian datang kemari ini, menghafal Quran itu bukan tujuan. Justru itu adalah dasar kehidupan. Paham? Bapak-bapak paham? Nah, juz apa yang mahal? Al-Fuqat. Iya, satu situ juz Al-Fuqat lebih mahal. Tapi ketika kamu baru makan 2 baskom, langsung minum jus. Minum jus apa air putih? Nah, berarti air putih lebih mahal gak? Oke? Nah, begitulah kehidupan saya, kehidupan kalian ini. Kita akan menjadi manusia standar, biasa-biasa saja guys. Makanya mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri individu masing-masing, yufaqihu fiddin, maka orang itu akan mudah belajar agama. Kenapa mudah belajar agama? Kalau sudah dia belajar agama, maka dia akan mempelajari tentang ilmu dunia sampai akhirat. Ilmu tentang agama dan ilmu umum, karena pelajaran agama bersumber dari Al-Quran. Kalau sudah bicara Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, dia akan mempelajari semua ilmu pengetahuan apapun yang di muka bumi ini. Saya ulangi lagi tantangan kalian dalam belajar tadi. Oke? Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Maka otaknya harus dijaga. Gak usah terlalu banyak kalian main HP saya sekarang ini. Sampah itu. Kalau untuk kalian sekarang masih sampah itu HP itu. Masih lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Tapi kalian hidup di zaman sekarang ini digital. Dan kalian memang hidup di zaman ini pegang HP, bagaimana kalian menggunakan HP itu dalam hal yang positif, bukan yang negatif. Oke? Baik, sekarang angkat kepalanya lagi. Yang kedua dalam menuntut ilmu itu apa? Hirsun. Apa itu hirsun? Semangat. Kalau kalian nggak ada semangat, siapa mau? Umpamanya begini. Kalian ada motor mogok, motor ustazah kalian mogok. Kalian dorong, 1, 2, 3, dorong lagi. 100 meter, berhenti. Kalau kalian dorong lagi, 1, 2, 3, kalian dorong lagi motor ustazahmu. Bagaimana kalian motor ustazahmu yang pada saat itu mogok, kalian dorong-dorong. Sementara memang mesinnya rusak. Permasalahannya di kalian apa di mesinnya? Permasalahannya di mesinnya atau orang yang dorong? Di mesinnya. Artinya apa di sini? Sehebat apapun kalian didatangkan dosen-dosen dari Afrika, dari mana, dari belahan bumi, dari planet Mars, dari kutub utara, kutub selatan, didatangkan kalian datang kemari. Kemudian pada saat itu kalian banyak membaca 1000 judul buku, dan kalian sendiri yang tidak semangat, yang tidak mau belajar, tidak punya keinginan dalam belajar, sama saja. Kalian baca 1000 judul buku, didatangkan 1000 motivator untuk seperti ini, dan kalian sendiri tidak mau berubah dengan dirimu, tidak ada rasa semangat, keinginan kuat untuk belajar, maka gak usah terlalu banyak berharap kesuksesan itu ada sama kamu. Karena titik startnya adalah siapa? Buku? No. Guru? No. Tapi titik startnya adalah keinginan dalam kekuatan, kesungguhan dalam itu namanya hirsun itu. Kalian umpamanya dikasih waktu 1000 tahun. Kalian dikasih waktu 1000 tahun untuk menghafal Quran. Kalau kalian menghafal Qurannya cuma lenje-lenje saja, nggak fokus dan sebagainya, mau 1000 tahun pun kalian dikasih waktu, tidak akan pernah kalian bisa menghafal Quran. Pasti. Kalian nggak fokus, nggak punya target. Makanya kalian di sini ada targetnya nggak dalam menghafal? Kalian 2 tahun belajar, 1 tahun mengabdi. Artinya udah ketahuan nggak waktunya? Sudah? Dalam 2 tahun kalian di sini menghafal, 1 tahun di sini mengabdi. Kemudian setiap bulannya ada waktunya nggak? Begini. Setiap pekannya ada waktunya nggak? Begini. Setiap harinya ditungguin nggak? Kenapa? Karena setiap jamnya, setiap hari di berapa targetnya. Kemudian dikalkulasikan berapa setiap pekannya. Kemudian dikalkulasikan berapa setiap bulannya. Baru kalian bisa tembus 30 juz. Kalau nggak seperti itu, kalian dibimbing, pulang kalian ke rumah, nggak bisa.
Kalau di rumah biasanya kalian, Din, bangun sholat subuh. Kira-kira kalau kalian di rumah disuruh sholat subuh, jawaban kalian gimana? Ya, bentar lagi. Apa sih? Di dalam selimut, bangun. Kalian kalau di sini di pesantren ini kalian buat, Din, bangun. Ya. Udah bangun, Din, bangun sholat subuh. Ya. Kalian bilang begitu sama pengurus ya. Masih sembunyi kalian di belakang selimut. Lihat aja kalau nggak terbang itu apa? Baskom itu. Gagang sapu kena kalian. Kenapa? Karena memang di pesantren itu adalah apa? Pusat pendidikan. Kalian dibentuk di situ. Berbeda. Makanya pesantren, mall, lapangan terbang, lapangan bola beda nggak? Hah? Ada bedanya masing-masing nggak? Ketika kalian umpamanya di lapangan bola, main-main. Karena waktunya main. Ketika kalian nanti berada di mall, waktunya memang jalan-jalan atau di sebuah tempat pemandangan indah, itu jalan-jalan. Tapi kalau sudah di pesantren, kapan? Waktunya belajar. Kalau sudah waktu belajar, berarti bukan waktu belajar kalian belajar full, tapi pesantren itu nanti akan mengatur ritmenya. Di sini waktu belajar, ini waktu bercanda, ini waktu bermain, ini waktu makan, ini waktu mandi, gitu kan? Ini waktu istirahat. Diatur semua enggak? Tapi semua rangkaian itu adalah waktu belajar. Itu hidup di pesantren. Makanya kalian harus paham. Jangan kalian samakan dunia pesantren dengan dunia dalam rumah. Kalau kalian tadi dalam rumah tadi main-main atau selengean dan sebagainya, jam 9 bangun dia sholat subuh. Setelah sholat subuh ngapain dia? Main HP, duduk tidur di kamar sampai jam 9, jam 10. Jam 9 lah. Kemudian dia mandi. Sudah mandi bersih-bersih, kemudian datang masuk ke dapur. Ngapain? Makan. Setelah makan, kenyang dia, sudah kenyang, emaknya tadi, bapaknya sudah pergi dari pagi tadi cari nafkah, ibunya lagi masak, ngurus dan sebagainya, dia makan. Kemudian jam 9 selesai, udah makan, udah mandi, makan, kemudian diambil lagi HP, balik lagi ke kamar. Kalau yang semacam ini terjadi, nak, hancur kehidupan kamu, pasti. Kenapa? Maka saya bilang tadi, setan gepeng itu bernama HP. Dia bisa bermanfaat. Kapan? Kalau umpamanya diekspos kegiatan ini. Kalian gunakan saat sekarang ini, nanti ada ustadz, ada kamu nanti lagi pengajian, kemudian diekspos, orang menginspirasi, membuat YouTube, membuat TikTok, membuat apa, itu akan bermanfaat. Pasti bermanfaat nggak? Hal yang positif, tapi dalam kondisi kalian belajar, kalian terlalu banyak megang HP, berantakan nggak? Pasti berantakan. Nggak fokus kalian belajar. Kalau sudah nggak fokus belajar, apa yang terjadi? Sia-sia waktumu. Jadi keinginan kuat dalam belajar itu penting. Makanya kalian sebelum melangkah datang kemari, memang harus sudah kuat. Apapun yang terjadi, diingatkan, dimarahin, itu adalah nasihat. Paham sampai sini? Siap? Siap diingatkan? Siap fokus belajar? Mau jadi apa tadi? Mau jus tomat, jus mangga, jus alpukat, air putih, atau comberan? Sama-sama diletakkan itu gelasnya, tapi dalamnya comberan. Di dalam gelas itu, air comberan. Satu lagi air septic tank. Ini kan contoh saja. Ada nggak orang yang pada saat itu, sekarang ini seperti itu? Kalau mau diletakkan 5 gelas tadi, air comberan, air septic tank, air putih yang untuk minum, air zam-zam, sama alpukat, mana lebih mahal? Kenapa air zam-zam lebih mahal? Dia kan nggak jus alpukat, nggak jus mangga, nggak jus tomat. Karena dia air yang penuh berkah, walaupun air putih dia penuh keberkahan. Kenapa? Karena dia di Makkah, Ka'bah di sekitarnya itu adalah orang ruku, sujud, bertahmid, bertasbih, bertakbir, tahlil semuanya, sehingga air itu selalu dibacakan itu, sehingga air itu berkah. Maka air yang paling berkah di muka bumi ini adalah air zam-zam. Mahal nggak dia? Padahal dia air kan? Kapan dia lebih dahsyat? Karena memang pada saat itu apa? Memang kualitasnya berbeda. Nah, kalian sekarang ini tergantung. Kalian ini gelas biasa saja. Akan menjadi manusia standar. Karena kalau bicara ganteng, mereka lebih ganteng di luar sana. Ribuan mereka, jutaan lebih ganteng, lebih cantik daripada kita. Bodinya bagus-bagus. Tapi yang membedakan kalian dengan mereka adalah apa yang diisi di kepalamu, apa yang diisi di hatimu, itu perbedaannya.
Sekarang kalian duduk di sini sudah pas, inilah yang dimau pada saat itu apa? Kalian perlahan diinstal di setiap hari menghafal. Yaqulu subhanahu minan nasi ma walad. Yaqulu subhanahu minan nasi ma walad angkulatul latikanu anaya kullai masyur. Kulil masyur wal maghrib wa ila siratal mustaqim. Perjuangan dalam ya, Ustaz tahu, ya gue tahu lah. Gue dulu menghafal daripada kamu. Babak belurnya bagaimana menghafal jam 3 sudah bangun, pagi itu jam 3 sudah seperti larot, itu sudah seperti lebah itu mesin. Plak. Sampai apa menghafal sampai jongkok supaya enggak ngantuk. Ustaz. Perjuangan dalam menghafal Quran. Saya menghafal Quran 2003. Waktu itu saya sudah kuliah. Kalian 2003 udah lahir. Di mana? Di sini usia yang 18 siapa di sini 18 usianya? 17. Kamu 18. 18 berarti tahun berapa tuh? 2007. Saya menghafal 2003. Kamu masih di Lauhul Mahfuz. Mak bapak belum ketemu. Masih dalam proses kamu di Lauhul Mahfuz, kamu masih dalam ruh. Kalian belum lahir semua. Begitu. Kenapa? Karena yang berdiri di depan kalian ini adalah orang yang dulu pagi, siang, malam berinteraksi menghafal Quran. Sampai sekarang juga tetap murojaah mempertahankan hafalan Quran. Menghafal Quran itu suatu hal yang gampang, gak susah menghafal Quran. Tapi untuk murojaah mempertahankan hafalan Quran butuh proses yang panjang. Itulah sekarang ini perlahan diinstal di dalam kepalamu, perlahan diinstal ke dalam hatimu Al-Quran itu. Kenapa? Ini yang membedakan kalian nanti dengan orang lain. Nanti di dunia sampai nanti di akhirat, yang membedakan kalian adalah apa yang sedang kamu install dalam hatimu. Sekarang kalian sedang diinstal di sini adalah apa? Al-Quranmu sedang diinstal di sini, ilmu IT-mu sedang dipelajari di sini. Kenapa? Ilmu bahasa Arabnya sedang dipelajari, nahu sorabnya juga, kitab Tuhfatul Hafalnya juga dipelajari. Ini yang membedakan kalian. Kalau kalian nggak paham dengan maksud sekarang ini, kalian nggak punya semangat. Kenapa? Siapapun ke depan, kamu lihat di depan, banyak di luar sana, banyak nggak orang-orang kehidupannya masing-masing nggak? Profesi orang banyak nggak di luar sana? Ada yang jalan sana, ada yang jalan kemari, ada yang tukang gojek, ojol, gitu kan? Ada yang di pegawai bank, ada yang presiden, ada yang gubernur. Semua apapun profesi orang di luar sana, perhatikan baik-baik. Apapun yang mereka pelajari di luar sana dengan segala profesinya, mereka tidak akan pernah lepas dari ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau jadi seorang ibu, mau jadi seorang istri, mau jadi seorang suami, mau jadi seorang ayah, mau jadi profesi apapun, siapapun di muka bumi ini dengan segala profesinya tidak pernah lepas dari ujian. Dan kalian sedang menghafal Quran, belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran.
Apa di situ yang akan mengarahkan kehidupan kalian? Nanti kalian menjadi peternak atau bertani atau pengusaha atau nanti menjadi ustadz atau menjadi kiai atau menjadi bunyai dan sebagainya, menjadi presiden, gubernur atau apa dan sebagainya. Tapi pada saat itu yang mengarahkan kehidupan kalian itu adalah Al-Quran yang sekarang ini kalian hafal. Itu adalah multivitamin, protein, mineral, sehingga kamu akan kuat jiwamu, kuat batinmu, kuat kecerdasan IQ-mu, kuat kecerdasan spiritualmu, sehingga kamu akan kokoh insya Allah. Itulah yang sekarang ini perlahan kalian insya Allah kalian hafal perlahan-lahan. Karena kehidupan ini kehidupan. Kalian bersama orang tua kalian. Kalian sekarang ini punya orang tua kan? Hah? Tapi tetap kalian sendiri gak yang menjalani kehidupan? Kalian lihat abangmu umpamanya ada 5. Abangmu ada 5, dia jadi di sini, di ini, dia ada kasusnya ini, ada kasus dan sebagainya. Artinya setiap orang itu dia satu keluarga, dia anak mamamu, dan dia abangmu, dia adikmu. Tapi ketika menyelesaikan problem masing-masing, mereka menyelesaikan problemnya masing-masing enggak? Dan kamu menyelesaikan problemmu masing-masing enggak? Sekarang ini aja bisa kita lihat, kamu mandi sendiri, kamu makan sendiri, kamu nyuci baju, kamu nyetrika, kamu menyelesaikan urusanmu pribadi enggak? Nanti kamu suatu saat nanti kamu jadi profesi mau apa, berumah tangga, kamu menyelesaikan urusan pribadimu enggak? Artinya ketika kamu menyelesaikan urusan pribadimu, ilmu apa yang kamu pakai untuk menyelesaikan itu semua? Pelajaran apa yang kamu dapat untuk menyelesaikan semua permasalahan hidupmu? Dan itu telah kamu dapatkan di pesantren ini dengan perlahan menginstal per ayat di dalam hatimu. Kemudian kamu pahami ayat itu, kemudian setelah kamu pahami implementasikan. Setelah kamu implementasikan ayat itu, kamu pelajarkan dan ajarkan kepada orang-orang di muka bumi ini. Itulah yang disebut namanya khairukum sebaik-baik kamu itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Mana dulu? Belajar dulu atau mengajarkan? Belajar dulu atau mengajarkan? Belajar dulu. Jangan kamu nanti keluar. Ini sekarang kan banyak ustaz-ustaz ini masih muda-muda, langsung buat pengajian dan sebagainya, banyak menyesatkan. Kenapa? Enggak apa tergesa-gesa, ingin dilihat orang lain, ingin mengajari orang lain. Ada kemarin itu saya lihat, ini gimana Al-Qari'ah, kan gitu kan? Siapa namanya itu? Nah, karena jago bicara, jago retorika, tapi nggak paham nahu sorof, nggak ngerti bahasa Arab. Apa dia bilang? Qari'ah itu artinya orang membaca, perempuan yang membaca. Apa urusannya Al-Qari'ah? Qari, Hamzah dengan Ain itu berbeda nggak? Nah, sementara dia sudah terlanjur disebut kiai, dia sudah terlanjur disebut ustadz, kemudian sudah terlanjur jadi banyak orang penceramah yang semacam ini banyak. Ini namanya penceramah, bukan ustadz. Gimana hal-hal yang ini kan hal yang basic banget, kecil banget kan? Al-Qari'ah itu adalah perempuan yang membaca katanya. Sementara qari diambil dari kalimat Ro'a. Hamzah itu sama nggak dengan alif? Bacanya sama nggak? Sama. Al-Qari'ah, perempuan. Qari' seorang pembaca, tapi dia laki-laki. Al-Qari'ah seorang pembaca, tapi dia tapi dia ini mesti penceramah. Ini sudah terlalu banyak followersnya, sudah terlanjur disebut kiai, sudah terlanjur disebut penceramah. Hal yang dasar pun. Nah, kalau semacam ini apa jadinya? Dia mencerahkan umat atau menyesatkan? Menyesatkan jadinya orang semacam ini. Nah, inilah yang sangat dikhawatirkan. Terlalu tergesa-gesa, ingin mengambil podium, ingin dilihat orang lain, tapi nggak ada ilmu, nggak dipelajarinya. Apa yang jadinya? Bukan mencerahkan, tapi menyesatkan. Maka kalian saat sekarang ini sedang duduk dulu di sini, kalian diperam di sini, kalian sedang bermetamorfosis menjadi kepompong di sini, nanti mengepakkan sayapnya. Sabar dulu, gak usah terlalu banyak ingin lihat orang lain. Cuman permasalahannya kita itu apa? Yura'unan nas. Apa itu yura'unan nas? Ingin dilihat orang lain. Ya sah-sah saja kamu dikenal orang lain, kamu viral dengan hal yang positif, kan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi para viral yang mesum-mesum, yang bejat-bejat itu, yang yang jelek-jelek itu, lebih baik para penghafal Quran yang viral, positif, tapi perbaiki niat. Paham, bapak-bapak semuanya? Ibu-ibu paham?
Mengerti? Sekarang kalau kamu sukses belajar, kalau kamu gagal dalam kehidupan kamu, yang ngerasakan itu bapakmu atau ibumu? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri yang merasakan kamu gagal, kamu menderita, kamu capek, kamu lah dirimu sendiri. Maka sekarang ini apa perlahan? Kamu sudah mulai disapai dari orang tuamu. Orang tuamu di kampung halaman, kalian berada di sini, kalian sudah disapai di sini. Apa di sini? Perlahan kalian mandiri, cuci baju sendiri, makan sendiri, beol sendiri, bareng-bareng. Mandi sendiri, nyuci baju sendiri, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, kan sudah perlahan sekarang ini sudah disapi. Suatu saat kalian akan menghadapi hidupmu masing-masing. Dan sekarang bagaimana kalian hidup sendiri? Kamu hidup sendiri, hidupmu biasa-biasa saja guys. Kapan? Itulah yang kamu hafal. Falyabudu rabba hadzal alladzi at'amahum wa amanahum. Sembahlah Tuhan Rabbi Ka'bah ini. Dialah yang memberi kamu makan pada saat kamu lapar, wa amanahum min khauf, dan menenangkan hatimu pada saat kamu resah gelisah. Artinya apa? Kamu tuh nggak usah takut, kamu itu nggak usah takut kelaparan, cemas dan kehidupan kamu. Kamu akan baik-baik saja. Kapan kamu ketika baik-baik saja? Ketika kamu mengerti arah kiblat, ketika kamu mudah ruku dan sujud kepada Allah. Masalah rizkimu santai bro, kata Allah. Kamu takut resah gelisah, bagaimana tentang jodohmu, Aulia? Bagaimana kamu masa depanmu? Bagaimana kamu tentang rezekimu? Gak usah khawatir, kata Allah. Kenapa? Kamu perbaiki pada saat itu kualitas ruku sujudmu, bagaimana gerak salatmu, apa yang kamu baca kamu paham, loyal kamu sama Allah, kamu melakukan kewajibanmu sama Allah, Allah akan pasti berikan hak kamu. Pertanyaannya adalah, kamu kalau kita bekerja, gajian dulu atau kerja dulu? Gaji dulu atau kerja dulu? Kerja dulu. Gajian dulu atau kerja dulu? Kerja dulu. Maka prosesnya ayat itu apa? Sembah Tuhan Rabbi Ka'bah, lakukan kewajiban kamu. Kalau kamu sudah lakukan kewajiban kamu, loyal, ikhlas sama Allah, ittiba kepada bagaimana cara sholatnya karena Rasulullah SAW, kemudian Allah akan berikan hak kamu. Apa itu? Allah akan berikan kamu makan pada saat kamu lapar. Ketenangan, keresahan, kegelisahan, kelaparan hati, dan sebagainya, Allah akan berikan kenyang. Artinya apa? Tenang batinmu. Wa amanahu min khauf. Gak ada kamu masalah cemas, takut masa depanmu. Tuhan di zaman Adam sama Tuhan di zaman 2025. Tuhan yang di zaman Rasulullah SAW sama Tuhan di 2025 ini. Tuhan yang ada di dunia ini 2025 ini sama Tuhan yang di yaumil mahsyar nanti. Sama semua Tuhannya. Siapa itu? Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Ikutin saja aturan main Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa tahu mengikuti aturan main Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan di situ ADART-nya. Baca itu, ikuti aturan main itu, dan itu adalah Al-Qur'an. Dia akan memandu kamu bagaimana hidup di muka bumi ini. Ini aturan mainnya. Kamu baca itu, pahami, implementasikan. Insya Allah lan tadillu abada. Kamu tidak akan pernah sesat forever, selama-lamanya. Bisa dipahami? Baik, sekarang letakkan bukunya, letakkan lagi pulpennya, berdiri semua. Sudah, berdiri lagi. Sudah, gerakkan kakinya. Kayak sudah punya anak 10. Berangan udah begini. Oke, sekarang gerak-gerakan kakinya. Semuanya gerakan kakinya. Jalan, oke. Saya hitung. Jalan di tempat, gerak. Terus, 1. Bergerak terus kakinya. Lagi terus. 2. Ini Syekhmu lagi OTW kemarin nih. Bentar lagi ya, uang sahrul ya. Biar kalian setelah ini apa? Mandi. Setelah mandi, makan. Sarah, duduklah, belajarlah. Sampai besok ya? Iya. Hah? Kan seminggu kalian di sini kan?
Hah? Enggak. Sampai kapan? Besok jam? Malam. Oh ya, gerak terus kakimu. Dah. Baik, sekarang gerak-gerakan ke kanan, pinggangnya. Ini mak-mak ini di dapur terus, jangan bergerak badannya. Oke, putar ke kanan. Oke, putar ke kiri. Gerak badanmu. Makan. Kayak belum makan. Ya memang belum makan ya. Oke, kepalanya putar lagi. Oke, putar lagi, balik lagi. Ambil napas yang dalam, ambil napas. Tahan di bawah pusar. Lepas. Ambil napas. Lepas. Terakhir ambil napasnya. Lepas. Oke. Sekarang kita putar dulu. Balik kanan, gerak semuanya. Balik kanan. Sudah. Hadap kanan, gerak. Wah, ini kelihatan nih, nggak pernah berbaris ini. Awas ya, nggak konsentrasi. Saya panggil kemarin, saya suruh pusat di sini depan saya ini. Komandonya dari saya. Sekarang saya tes lagi. Konsentrasinya. Hadap kanan, gerak. Saya lihat ya. Serong kiri, gerak. Serong kiri, gerak. Ayo. Saya mau ngetes konsentrasi kalian ini. Nggak konsentrasi. Hadap kiri, gerak. Oke, bagus. Dua kali lagi. Sekarang saya buat 3 aba-aba. Semua harus konsentrasi. Hadap kiri. Hadap kanan. Balik kanan. Saya ulangi lagi. Hadap kiri. Hadap kanan. Balik kanan. Gerak. Lihat. Tunggu dulu. Saya mau lihat dulu. Yang di belakang pura-pura dia. Cuman saya tidak lihat tadi kan kecil-kecil. Mana? Oke, sekarang tadi saya lihat sana ya. Sekarang saya lihat kamu ini. Oke, 3 aba-aba. Sabali, lihatkan dulu. Suruh panggil gini. Saya mau lihat anak-anak ini biar pusat dulu dia. Biar berotot dikit. 3 aba-aba, gak konsentrasi, awas kamu. Hadap kanan. Serong kanan. Hadap kiri. Saya ulangi lagi. Hadap kanan. Serong kanan. Hadap kiri. Gerak. Kalian salah. Sekarang semuanya skor jam. Berarti kalau serong kiri kalian nggak boleh ke depan. Ke sono, jadi nggak boleh ke depan semuanya. Ya, sekarang letakkan yang putri. Kalian sekarang disanksi dulu. Tangannya di sini. Hah? Ini ada. Mana? Sini, yang cowok depan sini. Sini kamu. Paji, sini, Paji, sini. Sini, Paji. Oke, kamu skor jam. Sini kamu. Sini. Didi. Kamu sini. Kamu sana. Jangan dekat-dekat saya.
Udah ya, sekarang tangannya di atas. Tanganmu di atas. Oke, sekarang skor jam 10 kali. Skor jam, mulai. Turun. Kok kamu turun juga? Kamu salah kan? Oke, mulai. Tangannya di atas. Hitung, saya hitung mulai. 1, lagi. 1. 10 kali. 2, 3, 4. Turun, Neng. 5, 6, 7, 8. Bagus. 9, 10. Bagus. Get out. Balik. Berarti kalian lebih ngikut kebanyakan daripada nggak pede kamu. Udah ada yang betul, tapi pernah begini. Salah kamu. Udah jelas kamu udah ke sana, tapi ikut dia ada kemana lagi ini. Berarti kan kamu nggak konsentrasi. Saya tes konsentrasi. Oke? Siap, gerak. Siap. Sudah? Salah kamu. Balik kanan. Serong kiri. Serong kanan. Serong lagi. Balik kanan. Serong kiri. Serong kanan. Gerak. Oke. Mana? Lihat Aul, lihat Aul. Ada yang sesat nggak? Mana? Sini. Mana? Oh, ini orangnya. Sini. Sekarang semuanya balik kanan. Gerak semuanya. Sini. Kamu kelihatan. Kamu salah sini. Hei, sini kamu. Kamu juga salah. Hei, sini Paji sini. Tuh, ini Ahwat tadi saya nggak lihat ini. Iya, nanti lihatkan ya. Oke, sekarang skor jam. Taruh tangannya di kepala. Hitung sendiri 10 kali. Hitung mulai. Sampai pagi, maju terus. Siap konsentrasi. Balik. Terakhir. Aba-abanya saya tambah menjadi 4. Kamu, Putra, kamu gak usah lihat orang lain, kamu konsen aja. Orang lain tuh sesat, belum tentu juga dia juga lihat kamu. Kamu lihat dia aja sama-sama sesat kamu. Udah kamu fokus aja kamu. Oke, lihat aba-abanya. Pokoknya semuanya. Oke, semuanya hadap saya semua. Udah jelas? Hadap kiblat. Awas kamu. Saya lagi lapar-laparnya lagi nih. Serong kiri. Balik kanan. Serong kiri. Serong kanan. Oke. Udah? Saya ulangi lagi. Terakhir. Udah? Serong kiri. Kalian konsentrasi. Jangan aja. Kamu gak usah ikut yang lain. Yang lain pun juga sesat juga itu dia. Serong kiri. Balik kanan. Serong kiri. Serong kanan. Gerak. Mana, lihat, yang putri lihat. Kamu. Mana? Bu, mana yang putri mana? Putra ada yang sesat? Benar semua? Mana? Kamu lagi? Sini.
Ke depan sini. Kamu salah? Udah salah ke depan, kayak cerita kamu. Sini ke depan sini. Kamu salah? Hehehe, sini. Yang cewek mana salah, Putri? Hah? Oke, sekarang Putri saya lihat. Ini udah benar nggak? Kamu terakhir berhentinya gimana? Hadap mana? Tadi berhentinya gimana terakhirnya? Lah ini kok ngadap tembok? Hah? Oh, sono. Udah? Mana? Salah. Tangkap. Mana Malik? Udah. Sekarang hadap saya, hadap kiblat. Hadap kiblat, ulangi semula. Oke, silakan Pak. Tangannya di atas. 10 kali, mulai. Hitung mau sendiri. Syafali, suatu saat nanti daurahnya kita geser, cari ke mana kayak ke puncak gitu. Nah nanti saya buat mainan begini. Kalau dia nggak konsentrasi, lemparkan ke empang, semuanya. Ini kayak di sini kan karena nggak ada empang, ini makanya saya skor jam. Kalau ada empang, celupkan 1, 2. Ini karena di sini ya, saya baik-baik di sini. Ya, udah selesai Pak? Oke, siap. Kembali ke tempat. Gimana? Udah siap konsentrasi? Siap konsentrasi? Saya di belakang itu nggak kelihatan, sembunyi dia. Oke, baik. Silakan duduk. Oke, nggak usah lama-lama. Ini bentar lagi syaihnya sudah mulai datang. Kalian belum mandi, harus sarapan lagi. Ada jeda sedikit istirahat. Oke. Berarti semuanya itu di sekarang ini sedang menyelamatkan diri masing-masing. Apalagi nanti di akhir, tapi bukan menyebabkan kita menjadi egois. Kalian fokus di sini, tidak fokus di sini, kembali ke siapa? Kalian belajar di pesantren, mau kalian lenjeh-lenjeh di situ, mau nggak fokus, mau selengean dan sebagainya, kembali ke kamu sendiri. Orang yang belajar sungguh-sungguh belum tentu berhasil, apalagi main-main. Mau kemana pun kamu, mau dikirim ke Mekah, ke Madinah, ke Al-Azhar, ke Rusia, ke Perancis dan sebagainya. Kalau kamu sendiri, titik startmu sekarang ini, tidak fokus kamu sekarang ini untuk belajar, kemanapun kamu tidak akan pernah fokus kamu. Pegang bahasa saya. Mau kamu berada di negeri manapun, tetap tolak ukurnya itu kurikulumnya, bahan dasarnya itu adalah Al-Quran. Contoh zaman Nabi. Zaman Nabi dulu sekolahnya gimana? Pakai pelepah kurma nggak? Ya kan? Mereka terkadang sahabat itu duduk di atas pasir nggak? Kalian sekarang di mana duduknya? Di atas kalian apa? AC, full nggak? Dingin? Gitu kan? Di zaman Nabi, mereka itu duduk di pasir, kemudian atapnya itu pelepah kurma dan sebagainya. Apa yang menyebabkan sehingga mereka itu dijamin masuk surga? Bahkan banyak ribuan sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Di mana letak kedahsyatan mereka? Mereka menjadi pengusaha-pengusaha hebat seperti Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Ini kan sahabat-sahabat yang grazeris ini, kaya-kaya luar biasa. Tapi mereka dijamin masuk surga. Apa kekuatan Nabi? Apa dulu yang ditetapkan Nabi? Apa masalah tempat? No. Apakah masalah makan? Nabi itu makanannya apa? Pernah nggak kamu cerita kalau Nabi itu pada saat perang Khandaq perutnya bunyi-bunyi? Kan dia ngangkat apa namanya? Ngangkat batu kan? Keretak. Gitu kan? Artinya kalau masalah makanan gimana? Sederhana nggak yang dimakan Nabi? Apa yang menyebabkan Nabi itu begitu hebat? Dan tidak ada makhluk yang lebih mulia dari zaman Adam sampai kiamat melebihi Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah pada saat itu dia punya mobil, punya tempat dan sebagainya? Apa yang membedakannya itu? Bukan masalah tempat, brother. Bukan masalah tempat, tapi masalah apa yang dimasukkan ke dalam hatinya, ke dalam hatimu dan ke dalam kepalamu. Apa itu materi itu? Yang dimasukkan itu perlahan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin.
Kami turunkan Al-Quran itu gak lain dan gak bukan adalah sebagai penyembuh, penawar kegalauan, stres, gundah, gulana, masalah syifa apa? Masalah sakit ekonomimu, masalah sakit rumah tanggamu, masalah sakit di situ, masalah kehidupan batinmu, lahirmu, semuanya Al-Quran itu sebagai syifa datang dan sedang diinstal ke dalam hatimu masing-masing. Itu kurikulum yang diterapkan Rasulullah SAW di tengah para sahabat, walaupun tempatnya biasa-biasa saja. Kalian berada di tempat yang paling mewah, sekolahmu naik lift tembus sampai ke Sidratul Muntaha sana. Kalau ada. Kan nggak ada kan? Sampai ke sana. Tapi pelajarannya nggak ada Al-Quran di dalamnya, nggak ada Rasulullah SAW sebagai teladannya, nggak usah terlalu banyak bullshit. Pelajaran itu semua. Kenapa? Karena letak keutamaan pelajaran yang paling utama itu adalah Al-Quran dan As-Sun. Nah, nanti kalian implementasikan itu dalam keseharian. Menjadi seorang ayah, ada ayatnya, ada dalilnya, ada cara ilmunya. Pada saat itu menjadi seorang pedagang, menjadi seorang penguasa, menjadi apapun nanti kehidupanmu, jadi istri, menjadi seorang ibu rumah tangga, semuanya sempurna ditata oleh Islam. Makanya hadisnya apa? Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan mudahkan kalian belajar agama. Kenapa? Karena dalam fiddin, dalam agama Islam ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi. Dalam Islam ini, apa kata Allah? Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, karena Islam ini mengajarkan semua aturan baik yang ada kamu butuhkan di muka bumi ini sampai tembus ke akhirat. Berarti sekarang ini kita harus rakus terhadap ilmu pengetahuan, maka itu adalah kebaikan sama kamu. Kalau enggak nanti habis. Kamu akan capek sendiri. Nanti kita pisahin. Kita pisah. Saya pisah sama kamu. Kamu pisah dengan teman-temanmu. Kamu akan pisah dengan orang tuamu pasti. Gak selamanya kita ini bersama orang tuamu. Kamu gak selamanya berada di pesantren ini. Maksudnya apa? Ketika kamu nanti gak berada di pesantren ini, suatu saat kamu nanti berada di luar dan kamu menjalankan kehidupan masing-masing dengan dirimu. Kamu sudah menjadi dokter. Kamu sudah bisa menterapi dirimu sendiri. Apa cara terapinya? Sudah ada ilmu terinstal di kepalamu. Kamu sudah mengerti bagaimana caranya menghadapi ilmu di atas dunia ini, menghadapi gejolak apapun di muka bumi ini, dan kamu punya skillnya dan kamu punya ilmunya di situ. Dan sekarang kamu sudah dipelajari di sini. Tidak ada orang langsung teori praktek, nggak mungkin. Orang harus teori dulu. Dan sekarang kalian sedang teori itu, menghafal, memahami, sambil perlahan kalian implementasikan itu. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, ruku sujudnya, belajarnya. Suatu saat nanti kalian akan dilepas ke tengah masyarakat, kalian gejolak apapun, mau tsunami, mau longsor, mau banjir, mau apapun yang terjadi sama kamu akan kokoh walaupun kamu sendirian. Walaupun kita tidak bersama lagi. Kenapa? Kamu kokoh. Kapan kamu kokoh walaupun sendirian? Karena bersama Al-Qahar. Siapa Al-Qahar? Bersama Al-Jabbar. Siapa Al-Jabbar? Bersama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kamu sendirian, kamu akan kokoh, kuat, walaupun taruhannya adalah nyawa. Paham semuanya? Mengerti? Walaupun kalian anak-anak belum terlalu paham pun yang kalian terkadang apa yang saya sampaikan, tapi mulai saat sekarang ini kehidupan ini tetap kalian jadi dirimu anak-anak dulu, remaja. Tapi perlahan kalian akan menghadapi masa di mana kalian akan mempersiapkan itu ke depan. Jadi kalian bukan harus berpikir punya anak 10, punya dan sebagainya sehingga kalian nggak bisa menikmati. Kamu nikmati masamu main-main ini, masa remaja ini. Dan kami hanya sekedar apa sekarang ini mau menjelaskan bagaimana ke depan dengan segala keunikan dan keanehannya, dan kita hidup di akhir zaman. Materi apa yang paling kuat supaya kalian kuat nanti hidup di akhir zaman ini? Tidak ada. Kamu makan apa? Mau minum apa yang kuat? Itu kekuatan untuk fisik, batinmu, ruhmu, jiwamu, intelektualmu, spiritualmu. Apa yang mau dikuatkan sekarang ini? Maka semuanya butuh ilmu. Sebagai penutup, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ini surat apa? Al-Mujadalah. Ayat berapa? No, lihat di sana. Ujung sana. Di sini ada nggak kelihatan? Ada sana? Ayat yang paling belakang.
Hafal? Hafal ayatnya? Kalian kelihatan nggak? Yang paling belakang itu apa? Apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Coba baca di situ. Yang paling belakang, coba lihat baca artinya yang kuat. Oh, yarfa'illah tadi mana? Yang putri. Putra beda. Oh, coba yang putri, angkat suaramu yang kuat, bacanya. Artinya aja. Yang kuat. Satu orang yang kuat. Nggak dengar saya yang kuat. Ayo baca kuat. Oh, itu maksudnya begini, Neng. Lihat di sini. Allah kasih tahu. Allah yang kasih tahu. Yakin gak sama Allah? Hah? Wa wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi. Perkataan siapa lagi yang kalian harus percaya kecuali percayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tolak ukur seseorang itu adalah apa? Tolak standar manusia, standar kebaikan adalah dengan standar kebaikan adalah ilmu. Apa itu? Lihat di sini. Nah, yang pertama itu adalah iman. Yang kedua adalah ilmu. Gitu kan? Yarfa'illahu alladziina aamanu, Allah akan mengangkat apa? Bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Iman dan ilmu, dua hal ini. Perhatikan, iman dan ilmu. Kuat keimananmu sama Allah sebagai pondasinya, kemudian paham kamu dengan ilmunya, baru di sini nanti apa? Allah angkat derajatmu. Derajat apa? Derajat dunia. Di dunia dan di akhir. Standar kebaikan seseorang, coba lihat hadisnya. Mayuridillahu khairan, kalau Allah menghendaki kebaikan, adalah orang itu akan mudah belajar agama. Sudah? Sekarang kalian sedang belajar agama. Kenapa? Karena kalau udah belajar agama, pasti sudah mempelajari sosiologi, antropologi, berternak, berilmu apa, bertani, berternak, semuanya, kimia, matematika, semua akan kalian pelajari. Itu dia. Kemudian, itu kalau belajar ilmu. Jadi nggak ada perpisahan ilmu. Kemudian, standar kebaikan itu adalah dengan ilmu. Yang pertama adalah apa? Kebaikan seseorang, upgrade kualitas keimananmu sama Allah. Kamu sedang ilmu. Allah akan mengangkat kebaikan seseorang. Syarat dan ketentuannya adalah kamu kuatkan keimananmu, kuatkan keilmuanmu. Ini yang penting. Jelas? Iman dan ilmu. Kalau sudah kamu ilmu banyak sekarang ini, dan ilmu apa yang terbaik? Tentu Al-Quran. Hadis tersunnah Rasulullah SAW. Baru kamu di situ racik dengan skillmu masing-masing, profesi masing-masing. Baru di situ yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatmu. Derajat apa? Derajatmu tentang dunia. Allah akan angkat kedudukanmu di akhirat, apalah. Maka standarnya sekarang ini apa yang sekarang ini kalian upgrade di pesantren ini? Apa yang kalian upgrade sekarang ini? Keimanan. Kemudian apa? Ilmu. Berarti ketika dalam menuntut ilmu capek tadi? Capek nggak dalam menuntut ilmu? Jenuh? Bosan? Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i juga mengatakan apa? Siapa yang nggak pernah malam yadzull ta'allumi sa'atan, orang yang nggak pernah capek, letih, bosan, jenuh dalam belajar, maka rasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Artinya apa? Prosesnya pasti capek, jenuh, lelah, ngantuk, itu resiko dalam belajar. Tapi kan kalian di sini nggak lapar kan? Artinya ketika lapar-lapar udah sedia ada makanan nggak? Paham semuanya? Baik. Jadi mudah-mudahan kalian upgrade kualitas keilmuanmu. Kita nggak selamanya seperti ini. Kita bisa saling mengingatkan. Ketika saya ada di sini mengingatkan kalian. Kenapa saya teriak-teriak semacam ini?
di 2025. Orang ciuman itu hal yang biasa, orang berpelukan itu sudah biasa. Kalian di TikTok dan sebagainya, sesuatu hal yang bejat, sesuatu hal yang batil itu hal yang biasa sekarang ini. Terbiasa nggak sekarang ini? Hah? Ini 2025, bagaimana kalian nanti hidup 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu jauh lebih bejat seperti sekarang ini. Dan kalian biasa-biasa saja, kalian akan aman pergaulanmu, masa depanmu. Kenapa? Ketika kamu dikuatkan dengan Al-Quran ini. Walaupun kita sudah tidak bersama lagi dengan ustadz-ustadz yang ada di pesantren ini. Walaupun nanti kita tidak sama lagi dengan orang tuamu, kamu sudah berjalan di kampung mana, daerah mana, kita sudah tidak bisa sama lagi sekarang ini. Kamu tetap sendirian, tapi sudah ada di situ apa? Kamu sudah ada ilmunya, maka ilmumu yang akan menjagamu. Ketika kamu punya harta, kamu yang menjaga hartamu. Ini perbedaannya. Ketika ilmunya akan menjagamu, sehingga dia akan membedakan di situ apa? Dialah tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Saya rasa semacam ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga kalian terus belajar, semangat dalam belajar, walaupun terkadang di dalam hati seseorang penuh dilema dan sebagainya. Gak usah khawatir, apapun yang kamu hadapi sudah pernah saya hadapi duluan. Kenapa saya ngomong semacam ini? Tentu saya prosesnya dulu belajarnya panjang, dan saya menghafal Quran prosesnya juga sampai sekarang ini harus murojaah. Sampai kapan murojaah itu selesai? Sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan yang tidak diragukan? Kematian. Maka selesailah kalian berinteraksi dengan Al-Quran. Allahumma salli wa sallim alal Mustafa Habibna Muhammad. Allahumma salli wa sallim alal Mustafa Habibna Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim alal Mustafa Habibna Muhammad. Allahumma salli wa sallim alal Mustafa Habibna Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.